guys, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Disclaimer teman-teman semua, bacaan ini bersifat general reading dan fun reading aja ya bacanya. Mendengarkannya maksud aku seperti itu ya. Pembacaan ini bisa resonate, bisa juga tidak, bisa juga energinya vice versa ya teman-teman ya, kebolak-balik antara kamu atau seseorang yang saat ini sedang kamu fokuskan di pembacaan ini. Oke, tema hari ini adalah readingan tentang teman ya. Teman yang mungkin kamu memiliki perasaan ya, energi dia kok kayak kurang enak gitu ya. Kenapa? Ada apa sebetulnya sama orang itu kepada kamu? Kita cek yuk. Seperti apa? Yuk, kamu tahu namanya tapi jangan disebut ya. Ingat aja, fokus dengan wajahnya. Seseorang ini seperti apa sih perasaannya ke kamu? Seseorang ini teman ya. Teman atau saudara sepupu atau saudara kandung atau mungkin ini adalah saudara dari pasanganmu atau ini adalah keluarga kamu ya. Oke, kita lihat seperti apa perasaannya sama kamu. Kenapa kamu belakangan ini ngerasa nggak enak dengan orang ini? Sebetulnya perasaan dia ke kamu bagaimana? Ada Three of Cups, King of Wands, ada The Judgment, waduh, ada Two of Swords, lalu ada Knight of Pentacles, dan The Lovers. Oke, seseorang ini tuh sayang sebetulnya sama kamu guys ya, dia punya perasaan sayang sama kamu. Teman-teman semuanya, ini bukan pacar ya, bukan pacar, tapi di luar dari hubungan percintaan, oke? Ada Three of Cups. Kenapa sih gitu ya seseorang ini gitu? Kamu ngerasa orang ini kok belakangan ada aneh dan perasaan kamu gak enak terhadap orang ini. Sebetulnya perasaan dia ke kamu gimana? Di sini ada Three of Cups ya. Sebetulnya sih dia tuh sama kamu menganggapnya kamu itu enak ya diajak dalam hal apapun. Kamu orangnya itu juga suportif ya. Terus tidak pelit, terus juga kamu orangnya selalu terlihat gembira ya, ceria gitu. Terus menyenangkan lah, punya banyak teman. Mungkin di pandangan orang ini ya, di perasaannya. Intinya kamu tuh sempurna di perasaannya dia. Three of Cups, seseorang yang mudah bergaul, seseorang yang kayaknya tuh punya banyak kepintaran ya, punya banyak keahlian sehingga kamu tuh kayak tidak kekurangan teman, tidak kesepian, dan terlihat di mata atau di hatinya dia ini kamu orang yang hidupnya enak banget gitu ya. Ada Three of Cups, hidupnya tuh nyaman banget. Kayaknya kamu dikelilingi orang-orang yang mencintai kamu. Itu perasaannya dia. Gitu ya, itu perasaannya dia. Lalu ada King of Wands. Dan apa yang kamu rasakan itu benar adanya. Kenapa sih dia ini kok rasanya nggak enak? Dia sering merhatiin kamu. Ada King of Wands, sering perhatiin kamu. Dia itu terlihat seperti cuek ya sama kamu. Terus nggak suka bertanya lah tentang hal apapun, dan mungkin belum pernah kamu ngobrol dekat dengan orang ini, atau mungkin pernah dekat gitu ya, tapi sekarang energinya kok kamu ngerasain gak enak, makanya kamu mungkin agak jaga jarak sama dia ya. Sebenarnya perasaan dia gimana ya, dia sering kepo sama kamu. King of Wands ya, dia kepingin seperti kamu. King of Wands, dia ngerasa selama ini dia itu punya kedudukan baik di mata orang-orang ya, di mata teman-temannya, saudara gitu, siapapun ya, tapi lebih kayak dalam lingkup yang mungkin kamu kenal dengan lingkungan tersebut gitu, atau sebuah ya geng, atau mungkin kamu nggak punya circle, nggak punya geng, tapi kamu dikenal cukup baik sama kalangan mereka, termasuk ada dianya, dan dia ngerasa dia lebih
mumpuni, lebih ahli, lebih pandai daripada kamu, tapi belakangan ini kayak hatinya ini mulai banyak perasaan cemburu dan sering nyuekin kamu ini karena ada perasaan tidak suka. Ada King of Wands ya. Kepo, sering kepoin kamu itu karena ada perasaan tidak tidak senang gitu sama kamu ya. Itu betul, tapi yang aku rasa memang seperti kayak peduli sama kamu tuh, pedulinya ini bukan peduli sayang ya, tapi kayak pingin lihat nih kamu bisa apa sih dibandingin aku gitu ya, kamu tanpa aku nggak akan bisa apa-apa gitu loh ya. Kamu tuh nggak mungkin gitu kalau kamu dulu nggak dibantu sama dia. Ini pernah ya teman-teman dikasih pertolongan atau diajakin gabung ke sebuah kelompok atau circle atau tempat gitu ya, atau entah kamu diajakin kerja sama orang ini dan kamu dapat reputasi yang baik ya, mungkin dari adab kamu, dari pengetahuan, dari mungkin juga cara bergaul kamu ya terhadap orang-orang ini, banyak yang seneng sama kamu dan dia ngerasa kamu tuh kayak hidupnya enak aja gitu. Dan dia ini King of Wands ya, dan dia ngerasa kayak apa ya, cemburu gitu. Perhatiin kamu kok kayak banyak mengambil simpatik ya, mengambil hati teman-temannya gitu. Kok bisa pada seneng sama kamu, kok bisa pada deket sama kamu, kok sama dia enggak gitu ya. Dan King of One di sini dia kepo loh, hampir tiap hari dia kepoin kamu, pengen tahu, dan tumbuhlah perasaan dimana ada rasa tidak senang, ada the judgment ya. Ini kayak sebuah ya intinya ada perasaan baru yang dia rasakan. Mungkin dulu biasa aja sama kamu, tapi akhir-akhir ini perasaan kamu tepat banget, ada tumbuh perasaan baru ya, bercampur di dalam hatinya. Jasmine itu kan karma ya, sebuah kelahiran atau sebuah perasaan baru atau sesuatu yang baru itu terjadi di dalam dirinya dia, hidupnya dia gitu. Kok kamu kayak banyak mempengaruhi gitu dia banget gitu, kepikiran dia banget gitu. Jadi kalau sesuatu yang dia lakukan itu selalu kayak kepikiran kamu, ngerti nggak? Dia mau bergaya A, B, C, D, bicara ini itu dia selalu kayak mengarah ke kamu pikirannya ya. Dia misalkan mau upload sebuah gambar dia dalam media sosial, tapi nanti langsung nangkep kamu, nanti kamu komentarnya gimana ya, nanti kamu akan seperti apa ya. Jadi ada sebuah sifat dia yang baru terlahir, dan ini tuh kayak orang yang kayak pingin saingan atau pingin memperlihatkan, loh aku kayak gini loh, kamu bisa nggak kayak aku gitu ya. Seperti itu di King of One dan The Judgment ini ada perubahan baru yang sedang dia rasakan saat ini, karena mungkin melihat perkembangan kamu dalam ya intinya sebuah tempat yang diinginkan oleh dia, dan dia kaget aja luar biasa. Kamu dapat banyak applause gitu ya, penerimaan gitu dari beberapa orang yang dekat dengan dia atau tempat bekerja gitu. Kamu dimasukin kerja sama dia, ternyata kamu lebih banyak disukai, terus kayak orang-orang lebih akrab ke kamu, kok ke dia enggak ya. Jadi kayak kok kamu kayak harusnya berterima kasih lah sama dia gitu ya. Lalu di sini ada Two of Swords. Sebetulnya dia bingung loh, kenapa sih kok dia kayak gitu sekarang-sekarang ya. Dan dia nggak mau banget ngelihat kamu gitu loh. Dia ada perasaan aneh di dalam hatinya ini, kenapa sih kok sekarang-sekarang ini sering cemburu, sering tidak mau mendengar kamu dipuji ya, sering tidak mau mendengar apa-apa tentang kamu, justru lebih kayak nggak mau tahu guys, tuh absurd, matanya ditutup, nggak mau tahu kamu sekarang kayak gimana, prestasi apa gitu ya, terus apa yang kamu dapetin sekarang, peningkatan apa yang sudah terjadi dalam hidup kamu, dia nggak mau tahu pokoknya. Tetapi kenapa setiap kali dia melakukan sesuatu ya di media sosial, mungkin ya lebih khususnya karena itu kan banyak orang yang melihat, terutama juga kamu, itu selalu energinya itu mengarahnya ke kamu, dan kamu mungkin terasa bagaimana orang ini memiliki sesuatu yang beda ya, makanya kamu langsung terkoneksi, semesta menyampaikan. Ada Knight of Pentacle teman-teman ya. Aku melihatnya gini, dia serba salah tahu, serba salah banget. Kalau dia benci kamu, hatinya nggak enak gitu, rasanya panas banget, terus kayak capek dengan kekepoan yang dia lakukan kepada kamu. Kalau dia berhenti untuk mengkhawatirkan kamu menjadi sosok yang mungkin bisa dibilang lebih unggul dari dia,
dia kayak nggak terima gitu loh ya. Tapi di sini ada King of Pentacles, ada Knight of Pentacles. Dia kepingin apa ya, kayak pingin damai, pikirannya tuh pengen damai, nggak stres gitu. Semenjak dia kayak ngerasa kamu bisa nyalip dia gitu ya, atau ya ini perasaannya dia ya, kamu seakan-akan kayak nyenggol dia gitu loh, kamu berani banget nyenggol dia. Ini perasaannya dia ya guys ya. Jadi dia nggak damai di Knight of Pentacle. Dia pingin suasana seperti dulunya, seperti dulu lagi. Dia pingin hatinya damai, pikirannya damai. Makanya belakangan ini dia juga lagi berusaha ya, sedang berusaha menarik energi semesta yang baik-baik, karena dia tahu lah ada orang yang punya kelebihan, ada orang yang punya kekurangan. Dia nggak mau mencari masalah karena dia sendiri jadi kena gitu loh, jadi nggak nyaman pikiran dan hatinya. Pada akhirnya memang sebetulnya dia mengakui the lovers ya, dia mengakui keunggulan. Ya, kamu mungkin punya welas asih, cinta kasih, kepekaan terhadap banyak orang, sehingga banyak orang yang juga jaga jaga jarak, jaga ucapan ke kamu, karena ya dia ngerti kedudukan kamu mungkin bukan orang punya jabatan, punya tempat ya, tapi kamu punya apa ya, dilihatnya itu mungkin sosok yang menyenangkan ya, sosok yang memberikan dampak positif gitu pada kehidupan pribadi mereka, yang mana aku lihat the lovers mungkin kamu adalah seseorang yang bisa atau yang mengirimkan sinyal-sinyal kebaikan kepada mereka, mungkin lewat cara kamu berbicara, keceriaan kamu, semangat kamu, menularkan energinya kepada mereka, sehingga orang-orang yang nampak mungkin loyo, tidak semangat, patah semangat, tidak percaya diri, datang kamu, dekat sama kamu, bicara dengan kamu, sharing dengan kamu, tumbuh perasaannya berbeda dari sebelumnya. Banyak kebaikan, banyak keberuntungan, banyak perubahan ke arah yang baik. Justru itu karena ini dia takut gitu ya. Pada akhirnya itu menyakiti diri dia sendiri, yang kemudian belakangan ini ya, dia mulai memuji kamu, mulai mendamaikan hati dan pikirannya. Dia kepingin tenang ya, dia kepingin tenang, dia nggak maulah gitu ya berurusan sama kamu gitu. Intinya dia meloskan gitu, kamu mau seperti apa di mata orang lain, dan kamu bisa mengambil tempat dia, atau yang seharusnya dialah gitu yang dipuja, yang dipuji, yang menerima apa ya, cerita-cerita baik gitu dalam keseharian. Ternyata kamu ya udah, dia terima di Knight of Pentacle. Walaupun dia mencoba untuk menenangkan diri, mencoba untuk menenangkan pikiran, tapi ya ada perasaan di mana dia ini juga ada rasa suka sama kamu, karena dia kagum juga sama kamu. Memang dia tidak pungkiri ya, dia memang mengagumi kamu, entah itu lewat apa, tapi ada sisi yang dia sukai dari kamu, dan itu yang dia terus tarik energinya supaya tidak membuat hati dia rungsing ya, gelisah, panas hati. Kita lihat ya bagaimana saat ini kondisinya dia ya. Kenapa sih kok kamu ngerasa nggak kayak ini ya, kayak kedeteksinya sama kamu orang ini ada something. Kenapa sih? Apa sih kondisi yang sedang dia alami sekarang? Kita lihat ya. Ada Eight of Cups, lalu ada Two of Wands, ada The Judgment lagi teman-teman. Susah banget kayaknya dia ya. Ada The Moon, ada The Lovers lagi. Ada Four of Swords. Oke. Kita bisa menarik sebuah kesimpulan dari kondisi dia sekarang ini. Karena dia ngerasain tidak nyaman ya dengan kamu, banyak didengar oleh dia, banyak dipuji, banyak menerima juga berita dan pembicaraan tentang kekurangan kamu juga ada ya, kelebihan kamu juga ada, tapi dia mungkin kayak lebih kena banget pada saat mengakui kamu ini siapa gitu ya. Mungkin dia belakangan ini banyak mendapatkan cerita dan banyak kepo tentang kamu, sehingga
sulit buat dia sebetulnya untuk menyudahi perasaan panas hatinya ini sama kamu ya. Silih berganti lah, kadang kadang biasa aja sama kamu, tapi kadang juga emosinya meninggi ya. Kita lihat di Eight of Cups. Oke, dia sudah ingin melepaskan gini, udahlah, mungkin itu adalah jalan hidup kamu, kamu diterima banyak orang, kamu disenangi, dia nggak mau tahu ya. Dia sudah tidak mau tahu kondisinya bagaimana diri kamu, dan dia tidak mau ikut-ikutan dengan jiwanya dia yang panas itu. Dia sedang mencari sebuah kedamaian, dia benar-benar kayak ngerasa ada yang beda dengan dia ya. Kenapa sih kok belakangan ini saya seperti ini? Hidupnya benar-benar kayak banyak dosa yang sebetulnya dia lakukan ini secara berlebihan terhadap kamu. Dia ngerasain kok. Di Eight of Cups di sini kayak dia sedih loh. Kenapa kok dia bisa sampai seperti ini? Ya, kenapa dia ngalamin hal ini gitu loh? Kenapa dia harus tidak suka sama kamu? Padahal dia sendiri yang membantu dan membawamu pada circle-nya atau pada perusahaan tempat kamu bekerja sekarang, mungkin atas bantuan dia ya, atau mungkin dalam suatu tempat perkumpulan kamu lebih ternama juga, sebetulnya kamu ya, dia yang ngenalin, tapi kok jadi kamu yang sekarang tuh kayak merajai, bahkan orang-orang tuh percaya banget dengan kemampuan kamu. Di sini dia ada rasa sedih teman-teman. Eight of Cups, sedih banget, ngerasa kayak nyesel banget udah ngenalin kamu sama mereka ya, kayak nyesel banget udah ngajak-ngajak kamu gitu ya. Jadi kayak dia tuh nggak terima intinya ya. Ada Two of Wands, ada rasa dimana dia bingung dengan hatinya sendiri, panas terus, kenapa nggak bisa reda ya gitu loh. Kenapa sih kok kayak gini terus? Dia pingin lepas teman-teman, dia kepingin lepas untuk tidak terus memperhatikan dan terkoneksi dengan kamu. Dia capek sebetulnya di sini. Pilihannya itu ya kayak terus terfokus ke kamu. Dia kok nggak bisa lepasin energi kamu dari pikiran dan hatinya. Ini juga membuat dia kayak kebingungan ya, kenapa dia seperti ini, kayak ada yang menghalangi dia untuk bahagia lah sekarang-sekarang, padahal emang intinya dia sendiri ya, dia ngerasa ya iri kan gitu. Tapi ini yang bikin dia sekarang kondisinya nggak karu-karuan teman-teman ya, nggak bisa ngelewatin emosinya gitu. Jadi dia melawan dirinya sendiri untuk bisa hidup nyaman seperti dulu, karena dari dirinya itulah tumbuh perasaan tidak senang kepada kamu, dan dari tidak menyenangi kamu itu banyak masalah dalam perjalanan hidupnya nih. Two of One, banyak yang ngalangin gitu loh. Dia kok kayak sering kesel ya, sering terbawa emosi, sedikit-sedikit kesel, sedikit-sedikit jengkel. Kayak gini loh, dia kan terbiasa untuk berbuat baik, menolong orang, gara-gara sama kamu kayak ngerasa sama ya, punya sifat, punya karakter yang sama tuh kayak nggak terima, dan akhirnya mengotori hatinya dia kayak kesel gitu loh. Apa yang dia lakukan tuh semua selama ini tuh sia-sia, makanya dia nyesel banget di sini ya. Tapi kok nggak pernah bisa reda, kekesalannya terus muncul, dan akhirnya udah terlihat ya, terlihat akhirnya beberapa keburukan dia oleh beberapa temannya ya. Ada the judgment, ada karma. Saat ini dia sedang mengalami kondisinya nih lagi kayak gini loh teman-teman. Mungkin dia pernah berbuat salah pada seseorang dulu ya, bukan sama kamu. Dan dia tuh lagi ngerasain karmanya gitu loh. Jadi dia lagi ngerasain sekarang tuh kayak banyak ngedengerin, banyak ngedapetin dimana dia ngerasa kayak kurang enak gitu loh posisinya. Hatinya nggak nyaman teman-teman, kayak banyak sedih banget sekarang ini, kayak aduh apa ya yang udah saya lakukan nih, kok saya jadi kayak begini gara-gara satu orang gitu ya, gara-gara sama kamu. Jadi ada perasaan gelisah, resah pokoknya ya terhadap diri dia, dan dia pingin berubah jadi baik gitu ya. Dia pengen menyudahi lah gitu hati panasnya itu sama kamu, karena dia ngerasain banyak hal yang kurang enak, dan itu bukan gara-gara ke kamu doang dia punya perasaan kayak gitu dan kepo ke teman-temannya, dan mungkin ada beberapa kata-kata yang dia tambahin juga ya. Dan ini yang bikin dia tuh kayak
maaf ya, kena sial gitu loh. Jadi siapapun ada dia jadi kena konflik kemana-mana, nggak cuman mungkin sama kamu belum berantem, mungkin sama kamu belum ada hadap-hadapan, tapi dia sudah kayak ngerasain gitu loh, baru panas hati, baru mungkin udah ngomongin dengan yang lain gitu ya, dia udah ngerasain dengan orang A, B, C, D punya masalah gitu. Jadi dia gara-gara cuman begitu aja kok jadi kemana-mana nih. Dia mikir, teman-teman, kamu ini siapa sih, kok saya kok jadi seperti ini gitu loh ya. Demun, pada akhirnya dia setiap malam sulit tidur, sulit beristirahat, dia banyak introspeksi diri ya. Dia banyak, ada apa ya kok jadi seperti ini ya, banyak orang yang jauh, yang ngejauhin dia, banyak orang yang tidak menyukai dia. Dulu dia banyak yang seneng, dulu dia banyak yang datengin, banyak yang minta pendapat, kok sekarang nggak ada ya. Itu karena dia merasa gimana-gimana ke kamu, itu dia nyesel gitu loh. Apa ya, jadi kayak merasa sedih, teman-teman, di demun di sini ya. Dia ngerasa kok kayak gini amat ya hidupnya ya gitu ya, kok kayak mau ke sana susah, mau ke sini susah. Jadi dia ngerasain ada hambatan dalam karirnya atau dalam dia dengan lingkungannya. Ada beberapa masalah juga ya, nggak hambatan juga, ada konflik juga gitu ya. Ada lovers ya, ada the lovers, teman-teman. Ya, dia ingin ya sudahlah menyudahi semuanya. Mungkin satu-satunya cara untuk mengobati kesedihannya dan dia menerima karma ini gitu. Mungkin memang dia punya hati panas yang berlebihan ke kamu sehingga dia kayak meminta ampun lah gitu ya atas perbuatannya dia gitu. Dan di sini ada the lovers yang mana dia mungkin nggak tahu ya teman-teman, tapi di kartunya sendiri tertarik sebuah energi kondisi di mana dia ini akan memperbaiki hubungan dengan kamu ya. Dia akan memperbaikinya, nanti ada suatu momen di mana dia akan gunakan kesempatan itu untuk agar dia bisa berbuat baik sama kamu, agar dia bisa berkata baik sama kamu. Intinya dia ingin memperlakukan kamu dengan baik, itu karena dia pingin menyudahi panas hatinya dan pingin dibilang dia baik sama kamu. Intinya dia pingin mengembalikan lah ya perasaan kamu, karena dia tahu kayaknya kamu merasa tidak enak, merasakan sesuatu lah sama dia. Dia paham gitu, dia ngerti dan dia tahu karena dia juga mungkin sempat membuat sebuah gambar yang intinya menyindir atau apa, karena ada the lovers di sini ya, yang artinya nanti kamu ini entah satu momen nanti ya dia bakal ngajak kamu atau mungkin ada kesempatan buat dia berbuat baik ke kamu agar kamu tuh bisa suka sama dia gitu ya. Dan Four of Swords, kondisinya sekarang teman-teman mungkin dia lagi sakit ya, karena dia kurang istirahat, banyak pikiran, panas hati yang menyebabkan seseorang itu bisa sakit, bisa juga dia kena demam, bisa juga dia meriang, bisa juga sekarang dia kayak otot-ototnya sering banyak sakit ya, karena kurang istirahat dan hatinya juga dipenuhi dengan lamunan, kegelisahan ya, panas hati terhadap kamu. Ya udah pasti dia nggak bisa berbuat apa-apa selain dia menyerah ya. Ya, selain dia menyerah, dia harus mengakui kamu tidak bersalah dalam hal ini. Mungkin hanya perasaan dia aja ya yang disebut dengan iri hati. Kita lihat lagi guys, akan seperti apa saat ini setelah kamu tahu tentang dia ya, seseorang yang ingin kamu tahu perasaannya. Akan bagaimana tanggapan kamu setelah tahu? Ada Eight of Pentacle dan ada Eight of Cups. Lalu ada Ten of Wands. Waduh, kasihan juga ya teman-teman nih. Lalu ada Knight of Pentacle dan kartu terakhirnya ada Knight of Swords ya. Aku melihatnya kamu akan, atau memang seandainya kamu tahu dan seandainya kamu sudah tahu tentang isi hati pikiran dia, seseorang yang kamu ngerasain banget hawanya lagi kurang enak ya deket-deket sama dia, atau mungkin kamu kok belakangan ini ngerasain ada sesuatu sih sama orang ini, kayaknya kenapa ya. Nah, kamu tanggapannya sebelum tahu dan sesudah tahu akan seperti apa? Pertama, kamu di sini ada Eight of Pentacle.
udah kamu mau fokusin aja deh, walaupun mungkin ya aku lihat di sini ada gelisah juga mungkin ya, tapi kamu kayak mencoba untuk tidak mau tahu dan fokus pada kegiatan kamu, oke? Eight of Pentacle, kamu mau sibukin kerja aja atau kamu mau sibukin dengan apa sih aktivitas kamu dalam keseharian supaya kamu tidak apa ya, ketarik dengan energinya dia walaupun kamu ngerasain banget gitu. Ya, kamu kumpulin semua energi yang kamu rasain ke dia ini untuk kamu gunakan dalam kegiatan sehari-hari atau aktivitas kamu yang memerlukan tenaga besar. Jadi kamu nggak mau ngabisin tenaga, nggak mau bikin pusing pikiran, nggak mau bikin capek hati. Akhirnya kamu pakai semua kekuatan kamu itu untuk aktivitas kamu sehari-hari, untuk kegiatan kamu mungkin yang memerlukan tenaga ekstra. Jadi kamu lebih menumpahkan semuanya di dalam konsentrasi untuk bekerja, untuk mencapai target dalam kehidupan kamu. Jadi pentakel ini kan sebuah kekayaan, kemakmuran, ya, keberhasilan. Jadi kamu mau fokus pada keberhasilan kamu, pencapaian kamu, dan apa yang bisa kamu lakukan untuk pencapaian kamu ke depan, apa yang bisa kamu usahakan agar kamu bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan dalam hal keduniawian. Jadi kamu nggak mau fokusin ke dia orang, energinya kamu pakai untuk kamu gunakan dalam aktivitas ya. Lalu ada Eight of Cups, kamu mending ninggalin dia aja ya. Kamu standar aja sih, maksudnya normal aja gitu. B aja. Liatin wajahnya di sini. Kelihatan nggak teman-teman? B aja wajahnya, nggak murung, nggak sedih, ya standar aja udah. Yang penting kamu udah apa ya, kayak nggak mau tahu, kamu tinggalin ya. Pokoknya kamu jauhin dia. Di sini kamu menjauh dari dia untuk mengambil atau melangkah kepada sesuatu yang ingin kamu raih gitu ya. Walaupun di sini perasaan mellow tuh ada perasaan kayak gini amat sih ada orang yang nggak suka gitu. Jadi kamu ngerasain juga, bener-bener ngerasain banget kesedihan juga. Cuman kamu kayak punya kekuatan itu tongkat ya yang kamu pakai untuk menyeberang, melewati semua rintangan. Itu adalah keyakinan kamu yang menjadi kekuatan kamu di dalam perjalanan ini untuk mengabaikan apapun yang membuat kamu ini lemah di dalam kehidupan. Jadi kamu bodoh amat. Walaupun kamu mikir juga kepikiran ya, kamu ya sempat terbebani gitu kan di pikiran kamu, di hati kamu. Ten of Wands, kamu ngerasain kok, ih kayak gini amat ya, nggak enak ya, aduh gimana nih gitu ya. Kamu juga mungkin kayak berusaha aja menerima gitu loh ya. Kamu justru berusaha untuk menerima dan menyelesaikan semuanya. Kalau emang toh kamu salah ya kamu saat ini kayak ya udah gue usahain buat di mana nih salahnya, di mana nih letak aku kurangnya. Jadi kamu kayak nggak mau fokus di perasaan. Jadi semua yang mungkin diomongin dia atau kamu ngerasain nggak enak di dalam hati kamu lebih kayak gini. Pada saat ketemu, pada saat mungkin berinteraksi dengan orang ini dan mungkin dengan orang-orang yang dekat sama dia, kamu tuh kayak bisa mengendalikan situasi nih. Ten of Wands, kamu bisa mengendalikan masalah di luar sana yang ada dianya dan ada teman dianya yang mungkin tahu lah, mungkin kamu ngerasain ada omongan sesuatu di sini kan, kamu ngerasain nih kayak sedih kok gini amat ya, tapi kamu di sini berusaha untuk bisa membuat situasi itu ya, intinya orang nggak melihat kamu ini payah, nggak melihat kamu ini bodoh, nggak melihat kamu ini nggak bisa apa-apa ya. Intinya kamu bisa mengendalikan keadaan semua yang ada di luar walaupun kamu belum pasti kebenarannya. Tetapi kamu di sini berusaha untuk tetap rajin bekerja, untuk tetap fokus untuk menyelesaikan semua masalah-masalah yang ada di dalam pikiran kamu dan juga hati kamu ya. Kamu di sini tidak mau ke distract lah ya sama apa yang kamu rasain. Jadi kamu mau selesain aja semuanya dan kamu kendaliin semuanya sebisa mungkin. Tapi yang aku lihat ya kamu bisa nyelesain dan bisa bawa semua masalah ini tanpa ada yang terjatuh ya kan, jadi tanpa ada yang tersisa. Jadi orang-orang tuh nggak tahu kamu hatinya kayak mana, kamu terpengaruh enggak ada yang tahu gitu ya, karena terlihat
energinya masih full, kekuatannya masih kelihatan besar, jadi nggak kelihatan kamu sedihnya, nggak kelihatan kamu kayak baper, nggak kelihatan gitu. Pokoknya nggak ada reaksi dari kamu gitu ya. Kelihatan di Ten of Wands. Jadi kamu lihat sama mereka kuat, pinter, bisa segalanya, bisa apa aja. Kayak biasa aja tuh, orang nggak ngaruh gitu ya. Misalkan ada beberapa mungkin yang kena dengan omongan, atau mungkin juga ngerasa satu dua orang aja yang nggak suka, yang ikutan sama dia ya. Dan di sini Knight of Pentacle, kamu sekarang lebih kayak mikirin gimana nih masa depan gue gitu ya. Jadi nggak maulah kepikiran atau ke bawa-bawa sama perasaan. Jadi saat ini kamu lagi pengen nentuin tujuan nih untuk apa ya, untuk keuangan kamu, atau untuk karir kamu, atau untuk sesuatu yang baik gitu di dalam hidup kamu yang sekarang buat kedepannya nanti, supaya kamu jadikan sebuah pengalaman. Di sini kamu dapat sebuah koin ya, artinya masalah ini kan sudah kamu anggap apa ya, ngabisin tenaga lah, kamu nggak mau kepikiran dia, jadi kamu mencoba untuk meninggalkan, ngebiarin masa bodoh, kamu ngelupain dia, kamu tinggalin, kamu jaga jarak ya, dan kamu mengendalikan semua apa yang ada di luar sana, dan akhirnya kamu menemukan sebuah hikmah di dalam perjalanan, di dalam peristiwa ini ya. Kamu mendapatkan sebuah pengalaman, hikmahnya, dan ada hasil dari buah kesabaran kamu. Dengan diem aja kamu mendapatkan sebuah keuntungan di sini. Jadi sekarang kamu seperti lebih kuat, dan kendaraan kamu itu berarti pikiran ya, hati. Jadi itu yang modal kamu, yang bikin kamu tetap semangat dan bertambah wawasan gitu, bertambah lagi pengetahuan tentang karakter-karakter manusia yang ada di sekitar kamu, dan kamu lebih menjaga, bukan lebih kayak menyombongkan diri, tapi di sini hikmahnya kamu bisa menilai dan mendapatkan ilmu dari apa yang sudah kamu lalui ini. Jadi kamu di sini bersemangat. Knight of Swords, kalau kamu akan menang dan kamu akan memenangkan kehidupan ini, terutama dalam melawan diri kamu sendiri dari rasa sakit hati, cemburu, iri hati, bahkan kamu tidak terbawa ya, suasana hati kamu tidak ketarik untuk melakukan sesuatu yang di luar kendali kamu, atau mungkin akan membuat kamu jadi jelek nama baiknya. Jadi di sini apa yang kamu lakukan ini berdampak baik buat kamu, dan di sini Knight of Swords, tenaga kamu jadi lebih bagus, hati kamu lebih nyaman, semangat, kayak apa ya, gairahnya lebih tinggi, lebih siap untuk menerjang apapun yang besok akan terjadi lagi sama kamu. Kamu udah siap, kamu udah ngerti caranya, dan di sini kamu lebih kayak gembira, tapi gembiranya ini kayak semangatnya tuh kayak gembira gitu loh, yakin kalau kamu bisa memenangkan semuanya. Dan aku yakin di sini semua segala urusan dan cita-cita kamu akan dilancarkan, akan dimudahkan, dan kamu akan menerima kebaikan-kebaikan atas hikmah yang sudah kamu ambil di sini ya. Kebaikan yang sudah kamu lakukan dengan diam itu adalah sebuah apa ya, kayak memberikan energi keuntungan sendiri buat kamu. Oke? Sampai di sini pembacaannya. Ini semua general reading ya. Tidak semua orang bisa resonate. Ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Dan kita lihat lagi teman-teman untuk rising sun moon-nya kamu. Ini ada Gemini ya, ada Gemini. Lalu ada Leo, ada Libra, ada Aries, ada Leo, ada Cancer, ada Libra, ada Gemini lagi, Pisces, Aries lagi lah. Lalu ada Pisces lagi, dan Aquarius ya, ada Capricorn, lalu ada Sagittarius, Pisces, dan Virgo. Oke, teman-teman semuanya mungkin lagi ada di bete banget. Mungkin buat Capricorn kan orangnya agak susah ya, karena nggak semua orang tuh disukain, jadi agak memang disukain di sini bukan berarti benci ya, emang nggak suka deket-deket sama orang gitu ya, emang seneng sendiri. Tapi kalau pas gaul banyak orang yang seneng, banyak orang yang mengunggulkan, tapi ada orang yang ngiri gitu ya. Mungkin fisik juga dilebihkan, Libra ya. Ada Virgo mungkin juga pinter gitu, dan terlihat bisa segalanya, bisa ini bisa itu, dan mungkin juga rapi kerjanya. Terus juga ada Pisces, yang kebanyakan orang Pisces itu kan cakep-cakep ya, nggak cowok nggak cewek, dan orangnya juga sabar-sabar gitu. Dan kebanyakan sih ya orangnya tuh kelihatan energinya tuh ya cantik, cakep gitu
gitu, yang mungkin jadi diiriin, atau mungkin juga si Aquarius yang diem aja, padahal diem aja ini bukan karena benci ya, malas aja ngobrol gitu ya, lebih kayak lebih tekun bekerja, lebih seneng ngurusin diri sendiri gitu, dan banyak menghayal tentang sesuatu yang ingin dia raih ya, mungkin dia pengen jadi apa ya, pengen jadi pahlawan, pengen jadi eh, pengen jadi pendekar, atau pengen jadi sesuatu yang hidupnya pernah dialami di masa lampau, di masa lalu, di zaman raja dan ratu. Pokoknya hayalan si Aquarius tuh kan kebanyakan bukan tentang pertemanan ya, lebih kayak dirinya pengen jadi apa nih di waktu lalu, kayak apa nanti di waktu depan akan jadi apa, seperti itu ya, kayak pengen memposisikan dirinya tuh kayak ranger. Ya, kalau Cancer udah pasti ya tahu dong, kan dia baik ya kan, dia selalu melindungi buat siapapun, jadi pasti ada yang iri, ada aja gitu kan, karena dia juga mulutnya juga agak mungkin semprol gitu, tapi bukan berarti dia jahat, emang cara bicaranya, cara dia apa ya, branding personalnya emang udah kelihatan kayak gitu gitu ya, jadi dikira judes, dikira jutek, dikira sok pinter ya, apalagi Leo kan. Sederhana aja udah kelihatan menggairahkan dengan Sagittarius juga ya kan, orangnya masa bodoh gitu, nggak tahu sama temen, padahal emang emang nggak tahu apa-apa gitu loh, bergaya aja, sering tebar foto, tebar pesona, tapi bukan buat mengalahkan seseorang, tapi memang senang ya, senang membahagiakan diri dengan cara mengabadikan wajahnya, momennya, tapi ada aja yang iri ya. Kalau buat Gemini masih percaya sih, kan nyebelin kan. Gemini selalu menang, pastilah banyak yang nggak disukain dari Gemini, ya kan. Kalau Aries sudah tahu, cepat marah. Walaupun cepat marah, sebetulnya orangnya sangat perhatian banget, baik sekali. Aku tuh temennya hampir rata-rata Aries. Wow, edan. Pokoknya kalau udah semangat itu bener-bener dia yang ruksing, dia yang semangat juga. Jadi kita teman-temannya cuman bisa nyangap aja mulutnya. Ini orang tadi bilang males, tadi bilang capek, tapi tiba-tiba dia yang paling semangat ngajakin, semangat buat apa ya, paling heboh energinya ya. Oke teman-teman semuanya, kalau ada salah-salah kata dariku mohon maaf, mohon dibukakan pintu maafnya, dan abaikan orang-orang yang memberikan energi tidak baik pada Anda, dan fokus pada karir, fokus pada pembenahan diri, dan mending kayak Aquarius banyak ngayal aja ya, karena itu nggak bikin gila, nggak bikin sakit hati orang, justru malah bikin dia kayak mumet. Mumet kok nggak kesampaian ya. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye semuanya, dah.